Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita memasuki materi masih dalam cakupan dilema etika kesehatan perspektif agama. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu program KB darah perempuan, haid, nifas, dan istihadah. Juga pandangan Islam terkait imunisasi dan vaksinasi. Kita akan membahas bagian yang pertama dari materi ini, yaitu tentang program KB. Kita mulai dulu dari definisi daripada keluarga berencana, di mana keluarga saja didefinisikan sebagai sebuah kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang terikat oleh jalinan perkawinan yang sah, yang lazim umumnya disebut keluarga inti atau nuclear family. Biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dan bukan extended family atau keluarga besar yang mencakup keluarga-keluarga dalam beberapa satu komunitas. Jadi keluarga itu keluarga inti. Sementara KB dalam bahasa Inggris disebut dengan family planning atau birth control. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah planning parenthood. Sedangkan istilah ini dalam bahasa Arab disebut dengan tahdidun nasl atau tanzimun nasl. KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, di mana tujuannya adalah menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak atau interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Ini definisi menurut WHO. Sedangkan Mahmud Shaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya dikarenakan adanya situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan juga negara. Macam-macam alat kontrasepsi. Ini penting untuk diketahui karena nanti ulama ada berbeda pendapat mengenai hukum KB berdasarkan alat kontrasepsi yang dipakai. Yang pertama jenisnya adalah pil KB berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium, di mana efektivitasnya sangat tinggi atau cukup tinggi, yaitu sampai pada angka 95%. Yang kedua adalah jenis suntikan, di mana dilakukan injeksi berupa cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Depo-Provera, Netden, dan Noristerat. Efektivitasnya lebih tinggi daripada pil, mencapai 99%. Di mana cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi. Yang ketiga adalah jenis susu KB, yaitu berupa levonorgestrel
terdiri dari 6 kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam, kira-kira 6-10 cm di bawah lipatan siku. AKDR, jenis yang keempat, alat kontrasepsi dalam rahim, terdiri atas spiral, multilod, dan copper T. Terbuat dari plastik halus yang dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membohongi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektivitasnya mencapai 98% dan kelebihannya dia bertahan lama, ekonomis, dan reversibel. Jenis yang lainnya yaitu vasektomi atau tubektomi. Vasektomi adalah operasi pemutusan atau pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis sebagai produsen sperma dengan kelenjar prostat atau gudang sperma menjelang ejakulasi bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim dan akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya. Lalu alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, 10 tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina. Dari beberapa macam alat kontrasepsi yang telah disebutkan di atas seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan tisu yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum terjadinya jima, semuanya dapat dikategorikan sebagai azal yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Namun yang masih dipermasalahkan hukumnya adalah penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi teknologis seperti iud, suntikan, pil, susu KB, vasektomi, tubektomi, dan lain-lainnya. Kita akan langsung melihat fatwa MUI tentang KB. MUI dalam fatwanya menetapkan keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak lawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral Pancasila demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Pelaksanaan program keluarga berencana hendaknya menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, dan disepakati oleh suami istri. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, iud, dalam pelaksanaan keluarga berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolnya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita, atau jika terpaksa boleh dilakukan tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami mahram atau wanita lain. Melakukan vasektomi yaitu mengikat atau memotong saluran benih pria sehingga pria tidak dapat membuahi, atau tubektomi mengikat atau memotong kedua saluran telur sehingga wanita pada umumnya tidak dapat hamil lagi, bertentangan dengan hukum Islam, dihukumi haram. Tetapi ada pengecualian, yaitu jika dalam keadaan sangat terpaksa, misalkan menghindarkan penularan penyakit dari ibu atau bapak terhadap anak keturunannya yang akan lahir, atau terancamnya jiwa si janin bila ia mengandung atau melahirkan lagi. Berdasarkan analisis dokter, kalau ibu ini mengandung lagi, maka akan terancam jiwa ibunya atau anaknya, maka tubektomi diperbolehkan. Atau misalkan ayah daripada si janin itu memiliki penyakit yang menular, PMS,
maka vasektomi diperbolehkan dalam kondisi seperti itu. Kemudian ketetapan fatwa MUI itu untuk memantapkan program keluarga berencana khususnya menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik keluarga berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam. Berikutnya menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi, dan abortus bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat. Menganjurkan kepada umat Islam untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia, penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, terampil, dan saleh. Kita memasuki bagian yang kedua, yaitu pembahasan mengenai fikih darah wanita, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Ayat tentang darah wanita terdapat dalam surat Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan hadis tentang darah wanita ditemukan dalam riwayat Bukhari. An Aisyah qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athur afa'ada'u as-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika 'irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghsili anki ad-dama thumma salli qala wa qala abi thumma tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dhalikal waqtu. Hadis riwayat daripada Aisyah, dia berkata Fatimah binti Abi Hubais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, saya mengeluarkan darah istihadah sehingga saya tidak suci, jadi darahnya terus keluar. Haruskah atau bolehkah aku meninggalkan salat? Nabi menjawab, tidak. Itu hanyalah urat pembuluh darah yang luka, bukan haid. Jika masa haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Jika telah usai, maka bersihkanlah darah dari badanmu, lalu salatlah. Seorang perawi berkata, bapakku berkata, tambahan dalam riwayatnya tentang sabda Rasulullah, tawaddai likulli salatin. Berwudu'lah kamu perempuan tiap-tiap salat. Hatta yaji'a dzalikal waktu, ketika telah masuk waktu salat. Jadi bagi perempuan yang istihadah itu setiap kali akan salat dia wajib membasuh kemaluannya dan kemudian dia berwudu. Kalau kita orang yang normal boleh saja satu kali wudu untuk beberapa salat. Mau maghrib wudu dan nggak batal sampai isya, boleh aja kita salat isya dengan wudunya yang kita lakukan untuk maghrib. Tapi bagi perempuan yang istihadah, maka wudu untuk maghrib tidak boleh dipakai untuk wudunya ketika dia akan melaksanakan salat isya. Dan begitu pun untuk salat-salat yang lain. Lalu apa pengertian haid, nifas, dan istihadah? Al-haidu huwa
dammu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah fi awqatin makhsusah. Haid adalah darah alami, sesuatu yang bersifat tabiat dari perempuan. Umumnya perempuan itu pasti mengalami haid. Itu namanya dammu jibillatin. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari rahim perempuan dengan jalan yang sehat. Artinya dalam kondisi yang sehat pada waktu tertentu. Artinya keluarnya hanya di waktu-waktu tertentu, tidak selamanya keluar. Maka nanti ulama akan menentukan batas minimal haid dan batas maksimal haid. Sementara nifas huwa ad-dam al-kharij min al-farji li ajli al-wiladah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena melahirkan. Ala jihatis sihah wal adah, dalam kondisi sehat dan normal. Ba'daha ittifaqan aw ma'aha ala qaulil aktsar. Baik keluar setelah melahirkan, Malikiyah sepakat dengan ini, atau ketika proses melahirkan, menurut mayoritas Malikiyah. Sedangkan istihadah hiya dammu fasadin yakhruju fi ghairi awqatin makhsusah, darah penyakit atau darah yang rusak yang keluar bukan pada waktu-waktu tertentu. Tidak semua darah yang keluar dari kemaluan perempuan disebut haid. Kapan darah itu disebut dengan haid? Pertama, ketika perempuan umurnya lebih daripada 9 tahun. Berarti darah yang keluar di bawah umur 9 tahun itu namanya darah istihadah. Bukan wanita menopause. Ketika wanita sudah menopause ternyata keluar darah, berarti darahnya istihadah. Darahnya berwarna hitam pekat, merah, kuning, atau antara putih dan hitam, keruh. Telah melewati masa minimal suci 15 hari menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Jadi kalau ada perempuan, misalkan begini, dia haid kemudian suci tanggal 15 April. Ternyata tanggal 25 April itu sudah keluar darah lagi. Padahal jarak daripada suci ke keluar darah itu baru 10 hari. Maka berarti darahnya bukan darah haid, tapi darah istihadah. Karena jarak antara suci terakhir dengan haid yang kedua itu menurut mayoritas ulama 15 hari dan menurut mazhab Hambali 13 hari. Tidak sedang hamil menurut pendapat selain Syafi'i. Karena kalau menurut Imam Syafi'i, perempuan yang hamil yang keluar darah tetap dianggap haid. Tetap dianggap sebagai darah haid. Beda pendapat. Ya. Sesuai periode minimal dan maksimal haid. Menurut Syafi'i, minimal haid itu 24 jam. Jadi kalau ada seorang perempuan keluar darahnya itu tidak teratur. Misalkan cuma 2 jam, 5 jam, kurang dari 24 jam, berarti bukan disebut sebagai darah haid. Konsekuensinya berarti dia harus tetap puasa, dia harus tetap melaksanakan sholat. Jika kemudian dia meninggalkan, berarti sholatnya harus diqadha. Atau batas maksimal seperti yang saya terangkan tadi. Jadi kalau sudah di atas 15 hari ada perempuan keluar darah lebih daripada 15 hari. Berarti hari ke-16, ke-17 dan seterusnya bukan dianggap sebagai darah haid, tetapi disebut darah istihadah. Artinya berarti perempuan itu sudah harus wajib sholat, wajib berpuasa, dan boleh didekati oleh suaminya. Ketika perempuan haid atau nifas, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan tersebut. Yang pertama, dia tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi perempuan yang haid, seorang muslimah yang haid,
tidak wajib sholat, ya, dan tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi selama haid kemudian dia meninggalkan sholat, maka sebab dia haid tidak wajib mengqadha sholatnya. Itu kalau sholat yang dia tinggalkan karena haid. Tapi kalau ada perempuan, misalkan karena malas, teledor, itu sampai jam 1 zuhur misalkan, dia belum melaksanakan sholat, ternyata dia cek mau sholat malah keluar darah haid. Maka perempuan ini tetap wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan karena keteledorannya tadi. Makanya perempuan kalau datang waktu sholat sebaiknya segera melaksanakan sholat. Khawatir tersalib oleh darah haid. Yang kedua, berpuasa. Perempuan yang sedang menstruasi atau nifas diharamkan puasa sampai ia suci. Tetapi puasa yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid atau nifas ini nanti wajib diganti ketika dia sudah suci, wajib diqadha. Yang ketiga, dilarang membaca Al-Quran. Ya. Tetapi sebagian ulama memperbolehkan orang itu hanya membaca Al-Quran tanpa memegang dengan syarat diniatkan zikir. Yang keempat, tidak boleh memegang dan membawa mushaf menurut madhab Syafi'i. Jadi megang nggak boleh, atau bawa di dalam tas itu juga nggak boleh kalau sedang haid atau nifas. Yang kelima, perempuan yang haid dan nifas tidak boleh berdiam di masjid. Ini menurut madhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak hanya diam, bahkan lewat pun dilarang. Jika khawatir darah yang keluar dikhawatirkan menetes mengotori masjid karena darah itu najis. Sementara menurut mazhab yang lain, Maliki, Hambali, perempuan yang sedang haid boleh berdiam di masjid asal yakin darah yang keluar, darah haid yang keluar itu tidak sampai mengotori masjid. Yang keenam, tawaf. Jadi ketika misalkan ada perempuan umroh atau haji, kemudian dia keluar atau dia haid, ya, maka tawafnya tidak boleh dilaksanakan. Karena salah satu syarat daripada tawaf itu harus dilaksanakan dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketujuh, perempuan yang haid dilarang bersetubuh. Ya, atau melakukan istimta', hanya bersenang-senang antara pusar dan lutut. Sedangkan bersenang-senang di sekitar selain pusar dan lutut diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Yang nggak boleh itu, ya tadi, daerah terlarangnya adalah antara pusar dan lutut. Kenapa orang haid diperintah qadha puasa tapi tidak diperintah qadha salat? Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Ma balul haidi taqdis shauma wa la taqdis shalah? Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Faqalat aharuriyatun anti? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan haruriyah? Qultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Aku menjawab, aku bukan haruriyah, akan tapi aku hanya bertanya. Qalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami dahulu juga mengalami haid. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi ketentuan itu datangnya dari Rasulullah. Rasulullah datangnya perintah dari Allah. Berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan para ulama, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqadha puasanya sebagaimana keterangan dalam kitab
dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Juz 28 halaman 20 sampai 21. Bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai imunisasi dan vaksinasi dari perspektif agama Islam. Hadis terkait tentang pengobatan, karena vaksin dan imunisasi ini ada kaitannya dengan pencegahan penyakit. Tadawu fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan illa da'an wahidan al-haram. Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu haram, pikun. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Ahmad, Inna Allah azza wa jalla haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa'a fatadawaw. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan sekaligus menciptakan obatnya, maka berobatlah. Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Semua penyakit itu ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jadi Islam itu sangat mendorong seseorang untuk berobat kepada dokter. Hanya saja kemudian yang menjadi masalah, obat yang dipakai ini seringkali adalah obat yang berasal dari zat yang haram. Itu yang lalu menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama. Maka kita menemukan ada pendapat ulama tentang berobat menggunakan zat yang najis. Imam Izzuddin Abdussalam mengatakan, berpendapat boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan benda najis tersebut. Karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda yang najis. Jadi boleh berobat menggunakan zat benda yang najis, menurut Izzuddin Abdussalam. Lalu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 9 ayat halaman 55, sahabat-sahabat kami, maksudnya pengikut mazhab Syafi'i, berpendapat sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan, maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda yang najis. Inilah maksud dari hadis, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada alternatif lain, obat yang tidak mengandung najis, dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis. Pengikut mazhab Syafi'i juga berpendapat dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan farmakologi menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat dengan benda najis itu direkomendasikan oleh dokter muslim. Pendapat berikutnya menurut Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Mughnil Muhtaj, berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang mendapat menggantikannya. Sementara Imam Syihabuddin Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 243, adapun perintah Nabi kepada suku Uraniyin untuk meminum air kencing unta itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis kecuali khamr. Mari kita lihat seperti apa pendapat fatwa MUI tentang imunisasi. MUI menetapkan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan. Hukumnya mubah. Sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Jadi MUI menetapkan itu. Penggunaan vaksin dan imunisasi yang berbahan haram dan atau najis
hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan kecuali, tapi ada pengecualiannya. Pertama, digunakan pada kondisi darurat atau hajat. Yang kedua, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin lain yang halal. Fatwa berikutnya, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau madharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.